Bayangkan bagaimana jadinya jika nasib sebuah perusahaan raksasa bernilai triliunan rupiah justru berada di tangan seorang OB magang yang sering ia anggap tak berguna di saat para arsitek lulusan luar negeri menyerah dan berkhianat. Justru tangan kasar seorang lelaki yang ia sering rendahkan, bahkan tak dianggap, yang diam-diam menyelamatkan kehormatan sang. Sebuah kisah tentang cinta yang terhalang status sosial, tentang kesetiaan yang tak ternilai harganya, hingga branding di atas pelaminan, dan tentang karma bagi mereka yang serakah. Sebelum cerita dimulai, saya doakan semua yang sudah subscribe channel Anissa Story. Semoga selalu sehat, dipanjangkan umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan bagi yang punya hutang, dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bunyi hak sepatu Eto menghantam lantai marmer koridor lantai 50 itu, terdengar seperti detak jam kiamat bagi siapa saja yang mendengarnya. Lara Sang, CEO Grand Horizon Group, berjalan dengan aura dingin yang bisa membekukan ruangan. Di tangannya sebuah map tebal berwarna biru. Proposal proyek Nusantara dicengkeram begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sampah. Lara melemparkan map itu ke atas meja kaca panjang di ruang rapat. Suaranya tidak keras, namun tajam menusuk. Di hadapannya, 5 arsitek senior, termasuk Dion yang lulusan luar negeri, hanya bisa menunduk. Triliun investorku pertaruhkan untuk proyek ini, dan kalian memberiku desain yang bahkan tidak layak disebut kandang ayam. Mata Lara memicing, menatap tajam Dion. Struktur pondasi di sektor C itu lemah. Dion, satu gempa kecil dan reputasi perusahaan ini akan runtuh bersama gedung itu. Dion mencoba membela diri dengan gagap. Tetapi Bu Lara secara teori estetika. Aku tidak butuh estetika jika bangunannya roboh. Potong Lara. Keluar kalian semua. Perbaiki atau jangan kembali besok. Ruangan mendadak sunyi setelah para eksekutif itu berhamburan keluar seperti tikus yang ketakutan. Lara memijat pelipisnya yang bertenyut. Ia sendirian sekarang, ditemani maket gedung pencakar langit yang terasa semakin jauh dari jangkauan. Di sudut ruangan, pintu servis terbuka perlahan. Masuklah Raka, seorang pemuda kurus dengan seragam OFB yang sedikit kebesaran. Wajahnya lelah. Ada noda oli di lengan bajunya. Sisa memperbaiki roda troli sampah yang macet tadi pagi. Ia mengira ruangan sudah kosong. Tugasnya hanya satu, membersihkan sisa kekacauan rapat. Raka bergerak tanpa suara, memunguti gelas-gelas kopi sisa para arsitek. Namun, matanya terpaku pada maket proyek Nusantara yang megah di tengah meja. Sebagai seseorang yang pernah mencintai dunia arsitektur sebelum kemiskinan merenggut mimpinya, maket itu memanggil jiwanya. Tanpa sadar, Raka mendekat. Ia meletakkan kain lap kotornya di pinggang, lalu tangannya terulur. Ia ingin menyentuh detail pilar yang menurutnya sedikit miring. Jari-jarinya yang kasar, penuh kapalan, dan sedikit berdebu, perlahan menyentuh permukaan meja kaca yang memilap itu untuk menopang tubuhnya agar bisa melihat lebih jelas. Jangan sentuh. Teriakan itu menggelegar. Raka tersentak hebat. Sikutnya menyenggol gelas kristal berisi air mineral. Perang. Gelas itu pecah berkeping-keping di lantai. Airnya membasahi karpet mahal. Lara berdiri di ujung meja. Matanya menyala penuh amarah. Ia bukan marah karena gelas yang pecah, tapi karena lancangnya seorang rendahan masuk ke wilayah sucinya. Maaf Busio. Saya tidak sengaja. Saya hanya... Raka gemetar, buru-buru berlutut memunguti pecahan kaca dengan tangan telanjang. Darah segar menetes dari jarinya yang tergores. Tapi ia tak peduli. Lara berjalan mendekat, suaranya dingin dan penuh penghinaan. Ia menunjuk noda sidik jari berdebu yang ditinggalkan tangan Raka di atas meja kaca mahalnya. Kamu lihat itu, desis Lara. Meja ini didatangkan langsung dari Italia. Dan kamu dengan seragam dekilmu
Berani-beraninya menempelkan tanganmu di sana. Raka menunduk dalam, menahan perih di hati dan tangannya. Saya akan bersihkan, Bu, sampai mengilap lagi. Tidak perlu potong arah kejam. Ia menatap Raka dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Tangan kasarmu itu, tangan yang hanya tahu cara memegang kain pel dan sampah. Tidak pantas menyentuh aset perusahaan ini, apalagi menyentuh mimpi masa depan perusahaan saya. Keluar, dan pastikan saya tidak melihat wajahmu di lantai eksekutif ini lagi. Raka bangkit perlahan. Ia menggenggam pecahan kaca di tangannya yang berdarah. Matanya sempat bertemu dengan mata Lara. Ada kilatan kecerdasan yang tersembunyi di balik tatapan tunduk itu. Namun, Elara terlalu sombong untuk menyadarinya. "Baik, Bu, permisi," ucap Raka lirih. Ia berjalan keluar, meninggalkan Elara yang kembali menatap Maket dengan frustrasi. Tanpa Lara masadari, justru tangan kasar yang baru saja ia usir, itulah satu-satunya tangan yang kelak sanggup menahan runtuhnya dunianya. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, namun lampu di ruang rapat utama masih menyala terang. Di sana Dion, kepala arsitek lulusan universitas ternama di Eropa, sedang menyesap espressonya dengan senyum licik. Di layar proyektor terpampang desain revisi proyek Nusantara yang baru saja ia presentasikan pada Lara. "Kau yakin Lara tidak akan curiga?" bisik salah satu timnya, seorang pria berkacamata tebal dengan nada cemas. Dion tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan kertas amplas yang kasar. "Tenang saja, Lara itu pebisnis. Dia cuma tahu untung rugi. Dia buta soal teknis struktur beton bertulang. Asal visualnya cantik, dia akan tanda tangan." Dion mengetuk meja. "Lagi pula transfer dari pihak kompetitor Grup Merah sudah masuk rekening luar negeri kita. Kalau gedung ini retak dalam 2 tahun, kita sudah kaya raya dan kabur dari sini." Pintu terbuka. Lara masuk kembali setelah menerima telepon. Wajah cantiknya terlihat keruh. Ia menatap lembaran blueprint di meja dengan kening berkerut. Intuisinya sebagai pemimpin berteriak ada yang salah. Namun matanya tak bisa menemukan letak kesalahannya di antara ribuan garis rumit itu. "Dion," suara Elara berat. "Kenapa pilar penyangga di lobi utama ukurannya diperkecil? Apa ini aman menahan beban 50 lantai di atasnya?" Dion dengan sigap memasang wajah profesional yang palsu. "Ah, Ibu Lara yang terhormat, itu adalah teknik minimalis tension. Kami menggunakan baja kualitas impor yang lebih ringan tapi kuat. Justru ini menghemat anggaran 20%. Ibu percaya pada saya kan? Saya lulusan terbaik di angkatan saya." Kata hemat anggaran dan lulusan terbaik membungkam keraguan Elara. Ia menghela napas, menyerah pada kelelahan. "Baiklah, finalisasi dokumennya, aku pulang dulu." Sepeninggal Lara, Dion dan timnya tertawa terbahak-bahak merayakan kebodohan atasan mereka. Mereka pun beranjak pergi untuk merayakan keberhasilan manipulasi itu di klub malam. Meninggalkan ruangan yang berantakan penuh sampah kertas dan sisa makanan, hening kembali menyelimuti ruangan. Tak lama, pintu terbuka pelan. Raka masuk mendorong troli kebersihannya. Shift malam adalah waktu aman baginya, di mana ia tidak perlu mendengar bentakan orang-orang berdasi. Ia mulai memunguti gelas kotor bekas Dion. Saat hendak mengelap meja, pandangan Raka tertumbuk pada lembar blueprint besar yang lupa digulung oleh Dion. Mata Raka yang biasanya sayu karena lelah, tiba-tiba menajam. Ia melihat garis merah yang menandai struktur beban utama. Dahi Raka berkerut. Ia mendekatkan wajahnya ke kertas itu. Otaknya yang dulu pernah melahap ratusan buku teknik sipil dan arsitektur, kembali bekerja otomatis. Ia melakukan kalkulasi cepat di kepalanya.
Beban aksial momen gaya. Gumam Raka pelan. Jarinya menelusuri garis desain itu tanpa menyentuhnya. Ini gila. Rasio tulangan besinya dikurangi setengah. Kalau angin kencang menabrak sisi utara gedung, torsinya akan mematahkan pilar ini. Gedung ini bukan cuma akan retak, ini akan runtuh total. Tanpa sadar, suaranya sedikit mengeras karena ngeri membayangkan dampaknya. Siapa yang mendesain jebakan maut ini? Apa kau bilang? Suara berat dari arah pintu membuat Raka terlonjak. Dion ternyata kembali karena ponselnya tertinggal. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Raka dengan tatapan merendahkan yang luar biasa. Dion melangkah masuk, menyambar ponselnya, lalu menatap Raka yang mematung ketakutan. Dion mendengus, bau alkohol samar tercium dari napasnya. Kau si tukang sapu yang tadi pagi dimarahi Bu Lara kan? Dion tertawa mengejek, lalu menepuk pipi Raka pelan tapi menyakitkan. Dengar ya Bung, jangan sok tahu. Kau tadi bilang apa? Runtuh. Hah? Saya cuma melihat rasionya tidak seimbang, Pak. Cicit Raka mencoba jujur demi keselamatan proyek. Haha. Dion tertawa lepas. Suaranya menggema di ruangan kosong. Dengar ini baik-baik. Aku menghabiskan 6 tahun kuliah di Eropa untuk menggambar garis itu. Sedangkan kau cuma menghabiskan waktu membersihkan toilet orang-orang sepertiku. Dion mendekatkan wajahnya ke telinga Raka, berbisik dengan nada mengancam. Otak udangmu itu tidak akan sampai memikirkan apa yang kami kerjakan. Jadi tutup mulutmu, bersihkan sampahku, dan jangan pernah bermimpi mengomentari pekerjaan para dewa. Paham? Dion melenggang pergi sambil bersiul, meninggalkan Raka yang mengepal tangan erat-erat di samping tubuhnya. Hinaannya sakit, tapi membiarkan gedung itu dibangun dan membahayakan nyawa orang, termasuk Lara. Jauh lebih menyakitkan bagi hati nurani Raka. Malam itu, di bawah sorot lampu neon kantor yang dingin, tekad Raka bulat. Diam saja. Jam dinding berdetak lewat tengah malam. Kantor Grand Horizon Group kini sunyi. Hanya terdengar dengung halus mesin pendingin ruangan dan suara gesekan sapuaka di lantai karpet. Bayangan Raka memanjang di dinding, terlihat sepi dan kerdil di antara pilar-pilar beton gedung pencakar langit itu. Raka berhenti tepat di depan meja kerja Dion yang berantakan. Di sana cetak biru proyek Nusantara terhampar begitu saja. Seolah mengejek Raka dengan garis-garis merahnya yang fatal. Aku harus pergi. Ini bukan urusanku, bisik Raka pada dirinya sendiri. Ia berbalik mendorong troli kebersihannya menuju pintu keluar. 1 langkah, 2 langkah, langkah Raka terhenti. Hati nuraninya berteriak lebih keras daripada ketakutannya. Di kepalanya, ia melihat visualisasi mengerikan. Gedung itu runtuh, debu berterbangan, dan teriakan orang-orang yang tertimpa reruntuhan. Ia teringat wajah Lara yang tadi siang terlihat begitu putus asa di balik openg dinginnya. Wanita itu tidak tahu dia sedang ditipu. Raka menghela napas panjang, lalu berbalik cepat. Ia kembali ke meja itu. Hanya sedikit koreksi demi keselamatan orang banyak, gumamnya. Ia mencari kertas, tapi laci Dion terkunci. Tidak ada kertas kosong. Pandangan Raka tertumbuk pada sebuah tisu makan putih yang menjadi alas cangkir kopi Dion yang sudah kering. Tisu itu sedikit bernoda lingkaran coklat kopi di pinggirnya. Tanpa pikir panjang, Raka mengambil tisu itu. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan pensil tukang yang ujungnya tumpul. Pensil yang biasa ia pakai untuk mencatat stok sabun pel. Di bawah sorot lampu meja yang remang, tangan kasar Raka mulai menari. Sret, sret-sret gerakannya cepat, luwes, dan penuh percaya diri. Berbeda jauh saat ia memegang kain pel. Di atas tisu tipis yang rapuh itu, Raka menggambar ulang struktur pondasi pilar utama. Ia mengubah distribusi beban, menambahkan balok penyangga silang,
dengan sudut kemiringan 45 derajat yang luput. Dari perhitungan Dion, di samping sketsa itu, ia menuliskan rumus kalkulasi beban dengan tulisan tangan yang kecil namun rapi. Selesai. Dengan ini, guncangan gempa akan terdistribusi ke tanah, bukan ke tiang utama. Raka tersenyum puas melihat karyanya di atas lembar tisu bernoda kopi itu. Tiba-tiba terdengar bunyi bip kartu akses di pintu utama. Petugas keamanan sedang berpatroli. Jantung Raka berdegup kencang. Ia panik. Tanpa sempat merapikan apapun, ia meletakkan tisu itu begitu saja di atas cetak biru besar. Menindih bagian yang salah, lalu menyambar trolinya dan berlari bersembunyi di balik pantry, tepat sebelum sorot senter satpa menyapu ruangan itu. Matahari pagi menembus kaca jendela besar lantai 50. Lara masuk ruangan dengan wajah kurang tidur. Lingkaran hitam samar terlihat di bawah matanya. Hari ini adalah tenggat waktu keputusan desain. Ia merasa terpojok. Ia melempar tasnya ke sofa dan berjalan gontai menuju meja kerja Dion. Ia ingin melihat sekali lagi desain yang menurutnya aneh itu sebelum menandatanganinya dengan berat hati. Namun keningnya berkerut. Apa ini? Lara menjepit ujung tisu bekas itu dengan dua jarinya. Wajahnya jijik. Siapa yang berani membuang sampah tisu bekas kopi di atas dokumen penting ini? Jorok sekali. Lara sudah bersiap meremas tisu itu dan membuangnya ke tong sampah. Tapi matanya menangkap goresan pensil hitam di permukaan tisu itu. Gerakannya terhenti. Ia mendekatkan tisu itu ke wajahnya. Matanya membelalak. Itu bukan coretan asal-asalan. Itu adalah sketsa detail struktur penyangga. Lara, meski bukan insinyur sipil, adalah pebisnis properti yang cerdas. Ia mengenali logika di balik gambar itu. Ia segera membandingkan sketsa di tisu dengan cetak biru Dion di meja. Tunggu, gumam Lara. Napasnya tertahan. Jika beban dialihkan ke sisi sayap seperti gambar ini, maka tekanan di pusat akan berkurang drastis. Masalah kestabilan terpecahkan. Ia segera mengambil kalkulator, menghitung cepat angka-angka yang tertulis kecil di pojok tisu. Hasilnya sempurna, 0,0% kesalahan. Jantung Lara berpacu cepat, bukan karena marah, tapi karena takjub. Solusi yang dicari oleh satu tim arsitek bergaji ratusan juta selama berbulan-bulan. Kini tersaji di depannya, di atas lembar tisu bekas yang nyaris ia buang. Ini brilian, bisik Lara. Tangannya gemetar memegang tisu itu, seolah benda itu adalah berlian mahal. Goresan ini tegas, tanpa ragu, perhitungannya akurat. Lara menatap sekeliling ruangan yang kosong. Ia merasa merinding. Siapa? Siapa yang masuk ke ruangan ini semalam? Dion tidak mungkin sejenius ini. Siapa arsitek misterius yang bisa memecahkan masalah triliunan rupiah ini dalam semalam? Hanya bermodalkan tisu bekas. Lara menekan tombol intercom di mejanya dengan kasar. Sekretaris, cek CCTV ruangan ini semalam. Sekarang aku ingin tahu siapa hantu jenius yang menyelamatkan perusahaanku. Suasana di ruang rapat utama terasa mencekam. Namun kali ini ada secerca harapan yang menggantung di udara. Lara berdiri di ujung meja, memegang selembar tisu makan yang kini telah ia laminating dengan hati-hati agar tidak rusak. Di hadapannya, Dion dan tim arsiteknya duduk tegang, bertanya-tanya kesalahan apa lagi yang akan dibahas Sang Ratu Es. Aku tidak peduli dengan media apa ide ini ditulis. Lara memecah keheningan. Suaranya bergetar karena antusiasme yang tertahan. Ia mengangkat tisu itu tinggi-tinggi. Sketsa di tisu bekas ini. Ini adalah jawaban yang kita cari selama 3 bulan. Perhitungan beban yang sempurna, efisiensi material yang jenius. Lara menatap tajam ke arah Dion. Tatapannya melunak, berganti menjadi rasa penasaran.
Dion, panggil Lara. CCTV ruangan ini rusak semalam. Jadi katakan padaku, apakah ini kerjamu? Apakah kau yang lembur semalam suntuk dan meninggalkan ini di mejamu? Jantung Dion serasa berhenti berdetak. Ia menatap tisu itu. Ia mengenali tulisan tangan di sana, bukan tulisannya. Namun, otak liciknya berputar cepat. Jika ia mengaku tidak tahu, Lara akan mencari orang lain. Jika ia mengaku, pujian dan bonus miliaran rupiah ada di tangan. Dion tersenyum lebar, membusungkan dadanya dengan percaya diri palsu. Ah, ibu menemukannya, kekeh Dion, berpura-pura rendah hati. Maaf, saya menggambarnya di tisu. Itu inspirasi yang datang tiba-tiba saat saya sedang minum kopi tengah malam. Lara menghela napas lega. Kerja bagus, Dion. Aku tahu aku tidak salah menggajimu mahal. Tepat saat itu, pintu terbuka. Raka masuk membawa nampan berisi kopi panas pesanan para eksekutif. Langkahnya terhenti sejenak saat mendengar kalimat Dion. Inspirasi tengah malam, kata Dion lagi dengan nada bangga. Tangan Raka yang memegang nampan gemetar. Ia melihat tisu bekas miliknya. Bekas keringat dan pemikiran tulusnya demi menyelamatkan nyawa orang kini berada di tangan Elara. Namun dipuja sebagai karya orang yang justru ingin mencelakakan proyek itu. Selak Lara tiba-tiba. Wajahnya kembali serius. Ia menunjuk satu detail kecil di sketsa itu. Dion, jelaskan padaku, kenapa kau menggunakan rumus Bernoulli yang dimodifikasi di sudut penyangga ini? Biasanya, kau selalu bersikeras memakai standar Eropa. Apa alasan teknis di balik perubahan radikal ini? Dion terdiam. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Ia tidak tahu menahu soal rumus itu. Raka yang menulisnya. Itu. Dion tergagap. Matanya bergerak liar mencari alasan. Itu demi estetika, Bu. Ya, estetika. Supaya terlihat lebih dinamis dari bawah. Raka yang sedang meletakkan cangkir di dekat Dion, hampir saja mendengus. Estetika itu untuk menahan gaya geser gempa. Bodoh. Batin Raka menjerit, Lara mengernyit. Jawaban itu terdengar dangkal dan tidak memuaskan. Hanya estetika untuk struktur vital sekompleks ini. Dion panik. Ia melirik Raka yang berdiri di sampingnya. Dengan cepat, Dion menendang kaki Raka di bawah meja. Diam atau kau mati. Tentu saja ada teknisnya, Bu. Seru Dion cepat mengalihkan perhatian, tapi penjelasannya sangat rumit dan akademis. Saya akan siapkan presentasi lengkapnya nanti. Sekarang, bukankah kita harus merayakan terobosan ini? Raka menunduk dalam-dalam. Hatinya perih seperti diiris sembilu. Ia ingin berteriak. Ingin mengambil spidol dan menjelaskan rumus itu di papan tulis sekarang juga. Tapi ia sadar siapa dirinya. Dia hanya OB dengan seragam bau keringat. Sedangkan Dion adalah arsitek berdasi. Siapa yang akan percaya padanya? Permisi, kopinya Pak. Bisik Raka lirih meletakkan cangkir di depan Dion. Dion menatap Raka dengan senyum sinis penuh kemenangan. Lalu berbisik pelan yang hanya bisa didengar Raka. Terima kasih inspirasinya, Babu Tim. Lara masih menatap tisu itu dengan ragu. Nalurinya mengatakan ada yang jagal pada kegugupan Dion. Namun ia memilih mengabaikannya demi kemajuan proyek. Raka membalikkan badan, mendorong troli kosongnya keluar ruangan. Punggungnya terlihat begitu rapuh. Di balik pintu yang tertutup, setitik air mata kemarahan jatuh di pipi si jenius yang tak dianggap itu. Matahari Surabaya siang itu menyengat tanpa ampun. Membakar kulit siapa saja yang berada di lokasi konstruksi proyek Nusantara. Debu berterbangan bercampur dengan teriakan marah para pekerja dan deru mesin berat yang dipaksa berhenti. Mogok, kami mogok, teriak Pak Yanto. Mandor kepala yang berbadan kekar. Tanah di sektor 4 ini lumpur hidup.
Sudah 3 tiang pancang kami tanam. Semuanya amblas di telan bumi. Kalau dipaksa lanjut, kren itu bisa terbalik menimpa kami. Dion dengan helm proyek yang masih bersih mengilap, mencoba berteriak balik sambil memegang tablet mahalnya. Kalian yang tidak becus. Data geologis bilang, tanah ini stabil di kedalaman 20 meter. Lakukan sesuai instruksi. Pakai hydraulic pressure level 5. Teori Bapak omong kosong. Balas Pak Yanto melempar sarung tangannya ke tanah. Sebuah mobil sedan hitam mewah menerobos masuk ke area proyek. Pintu terbuka, dan Lara turun. Wajahnya merah pada menahan amarah. Sepatu boots mahalnya menghentak tanah berdebu. Ada apa ini? Suara Lara membelah keributan. Kenapa semua mesin mati? Setiap menit berhenti, perusahaan rugi ratusan juta. Dion langsung berlari mendekat. Wajahnya pucat. Bu Lara, ini para kuli ini membangkang. Mereka bilang tanahnya bergerak, padahal disimulasi komputer. Kra! Belum sempat Dion menyelesaikan kalimatnya. Tanah dipijakan scaffolding, perancah. Setinggi 3 lantai di belakang Elara, tiba-tiba amblas. Struktur besi raksasa itu miring, kehilangan keseimbangan, dan mulai rubuh tepat ke arah Lara berdiri. Bu, awas! Semua orang terpaku kaku karena kaget. Dion justru mundur ketakutan menyelamatkan diri sendiri. Namun, satu bayangan melesat cepat. Raka yang kebetulan sedang memanggul 2 kardus air mineral untuk para pekerja, melempar bebannya. Ia berlari secepat kilat, menerjang debu dan melompat menerjang tubuh Lara. Bom! Besi-besi perancah itu menghantam tanah, menimbulkan ledakan debu pekat. Hening sejenak, perlahan debu mulai menipis. Terlihat Raka sedang mendekap erat Lara di atas tanah, melindunginya dengan tubuh kurusnya sendiri. Punggung Raka tertimpa serpihan kayu dan batu kerikil, tapi tangannya menahan kepala Lara agar tidak terbentur tanah keras. Lara membuka mata, napasnya tersengal. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti wajah Raka yang penuh keringat dan debu. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena takut, tapi karena melihat sorot mata Raka yang begitu cemas. Ibu tidak apa-apa? Tanya Raka. Suaranya serak, Lara tertegun, lidahnya keluh. Ia baru sadar, Obe yang ia hina kemarin baru saja menyelamatkan nyawanya saat arsitek mahalnya lari ketakutan. Dion dan Pak Yanto berlarian mendekat. Raka membantu Lara berdiri. Ini gila, tutup proyek ini, teriak Dion panik. Tanahnya tidak stabil. Kita harus revisi ulang, setidaknya 3 bulan. Tidak bisa, potong Pak Yanto. Kalau berhenti sekarang, lubang galian akan banjir air tanah. Di tengah kepanikan itu, Raka yang sedang membersihkan debu di bajunya, tiba-tiba bersuara. Jangan dilawan Pak Yanto. Tanahnya jangan dipukul, tapi dirangkul. Semua mata tertuju pada Raka. Dion hendak membentak, tapi Raka sudah berjalan mendekati lubang galian yang bermasalah. Ia memungut segenggam tanah lumpur itu, meremasnya dan mencium baunya. Ini tanah lempung lunak jenuh air, Pak, kata Raka pada Pak Yanto menggunakan bahasa Jawa halus namun tegas. Kalau Bapak pakai hydraulic pressure tinggi seperti kata Pak Dion, tanahnya malah melawan dan jadi bubur. Amblas terus. Terus piele? Tanya Pak Yanto, yang entah kenapa merasa yakin pada pemuda ini. Pakai metode friction pil gantung. Jelas Raka cepat. Jangan cari tanah keras di bawah. Suntikan campuran pasir kasar dan semen 1:3 di sekeliling tiang. Biarkan gesekan tanah yang menahan tiang itu, bukan ujungnya. Kurangi tekanan mesin ke level 2, tapi tambah frekuensi getarannya. Pak Yanto terdiam, mencerna instruksi itu. Logis, sangat praktis. Itu bahasa lapangan yang ia mengerti, bukan bahasa buku. Dion lakukan. Perintah Lara tiba-tiba menatap tajam Pak Yanto. Tetap dia cuma Obe. Protes Dion.
Lakukan, bentak Lara. Pak Yanto segera memberi komando. Mesin menderu instruksi Raka, dijalankan. Perlahan tapi pasti. Tiang pancang itu masuk dan berhenti. Tidak amblas lagi. Sorak-sorai pekerja pecah. Pak Yanto menepuk punggung Raka keras-keras. Wah, mantap kamu Li. Ini baru insinyur beneran. Raka hanya tersenyum tipis, lalu mundur kembali ke belakang, mengambil kardus air mineralnya yang jatuh tadi.